Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dan jangan lupa setiap pagi rutin sholat duha. Ayo siapa yang belum silakan sholat duha dulu. Nanti dilanjutkan dengan belajar. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan keberagaman lingkungan. Nanti kita akan belajar bersama tentang apa itu interaksi sosial dan apa itu tentang keberagaman lingkungan. Nah, adapun di sini pengertian interaksi ya. Yang dimaksud interaksi adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara suatu individu atau kelompok. Jadi, jika kalian berbicara dengan teman kalian, di situ akan timbul dengan interaksi. Artinya, saling menjawab dan saling bertanya. Ada timbal balik yang saling mempengaruhi. Bagaimana kalian misalkan interaksi dengan seseorang tapi orang itu diam aja? Apa itu termasuk interaksi? Jika tidak ada mempengaruhi, berarti itu bukan interaksi. Di sini interaksi adalah saling mempengaruhi dan adanya timbal balik. Ya, misalkan kalian berinteraksi dengan makhluk mati. Nah, di situ bisa berinteraksi tidak? Apabila kita berinteraksi dengan benda mati, itu nanti tidak akan ada namanya interaksi karena benda mati itu tidak akan menimbulkan suatu timbal balik kepada kita. Kita mungkin bisa berinteraksi dengan hewan, bisa berinteraksi dengan manusia. Bentuk interaksi itu tidak hanya kita saling berbicara saja, akan tetapi bentuk interaksi itu bisa membuat suatu emosional. Misalkan kita interaksi dengan kucing dengan memanggilnya untuk memberi makan atau yang lainnya, ataupun kita membuat orang tertawa walaupun tidak ada komunikasi timbal balik, namun adanya emosional itu bisa membuat jadi interaksi ya. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik, entah itu dari segi berbicara ataupun dari segi perasaan saja ya. Itu adalah interaksi. Baik, selanjutnya adalah interaksi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam ya, lingkungan alam. Nah, sebelum kita ke lingkungan alam, lingkungan itu apa sih? Ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, pembagian interaksi itu di sini ada dua, ya. Yang pertama dengan alam. Interaksi dengan alam. Alam pun ada dibagi dua nanti. Ada lingkungan alami, ada lingkungan buatan. Kalau lingkungan alami itu seperti gunung, seperti laut, seperti sungai, seperti hutan, itu adalah lingkungan alami ataupun lingkungan yang sudah ada sejak awal. Ada juga lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu misalkan jembatan, terus taman bermain, selanjutnya misalkan taman. Itu adalah lingkungan buatan, lingkungan yang dibuat oleh manusia ya, sehingga itu menjadi ada. Sawah juga itu adalah lingkungan buatan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam ini adaptasinya dengan benda biotik dan abiotik. Apa itu biotik? Biotik adalah benda hidup, sedangkan abiotik adalah benda mati ya. Abiotik itu misalkan interaksinya dengan misalkan dengan sawah, dengan apa lagi? Interaksinya kan di sawah kita misalkan membuat meladang ya, di sawah itu. Ada di situ juga ada interaksi, ada timbal balik. Ketika kita membuat membuat ladang, itu akan terjadi suatu interaksi juga. Ataupun kita misalkan lingkungan alam itu mandi di sungai. Nah, di sungai juga ada timbulnya interaksi dengan alam. Nah, itu adalah interaksi dengan abiotik. Dan ada juga interaksi dengan abiotik. Abiotik itu tadi biotik dan abiotik itu benda mati. Misal ulangi, abiotik itu benda mati dan biotik itu benda hidup ya, ataupun makhluk hidup. Nah, biotik di sini dimasukkannya dengan hewan ya. Dengan hewan,
binatang ya sama, misalkan interaksinya dengan di alam itu dengan tadi dengan kucing, dengan misalkan punya hewan lainnya, ayam, itu namanya interaksi dengan alam juga, termasuk berinteraksi dengan biotik dan abiotik ya. Itu perbedaannya. Mungkin interaksi dengan abiotik ini lebih kepada kita berinteraksi dengan alam seperti menyiram tanaman ya, interaksi juga ada timbal balik di situ, nanti itu akan tumbuh, itu termasuk interaksi ya, interaksi dengan alam. Selanjutnya adalah interaksi dengan makhluk sosial atau lingkungan sosial, di mana di sini kita berinteraksi dengan sesama manusia, mungkin lebih kepada manusia ataupun orang ya. Nah, interaksi ini bisa dengan per orang atau satu orang saja kita berinteraksi, ataupun dengan kelompok dengan banyak orang ya. Salah satunya kita di rumah juga sering berinteraksi dengan per orang atau kelompok, misalkan dengan kakak ataupun dengan keluarga. Itu adalah suatu interaksi, adanya suatu timbal balik. Nah, karena di sini adalah manusia itu makhluk sosial, artinya makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup diri sendiri ya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain ya. Jadi maka dari itu kita harus menjaga saling kekerabatan kita agar tidak ada saling perpecahan. Kita harus saling menjaga ketertiban, saling menjaga persaudaraan, kekeluargaan juga di rumah ya. Karena kita itu makhluk sosial, nanti suatu saat kita akan butuh orang tersebut ya. Maka dari itu kita harus saling menghargai. Itu adalah interaksi. Nah, sebelumnya interaksi dengan alam itu juga kita harus beradaptasi ya. Adaptasi dengan alam artinya menyesuaikan. Misalkan kita sedang berladang, kita harus menyesuaikan masa panen. Kita membuat ladang buat tanaman itu ketika di waktu musim hujan, agar nanti tanaman itu bisa tumbuh dengan alami, disiram dari air hujan ya. Kalau air panas nanti susah untuk mengolah mencari airnya. Ini adalah suatu yang dinamakan beradaptasi, menyesuaikan. Itu salah satunya contohnya ya. Baik, selanjutnya untuk interaksi itu banyak ya. Kalau kita interaksinya di pasar, coba kita kembali ke lingkungan sosial ya. Berinteraksi di pasar itu terjadi interaksi antara apa? Ya, interaksi di pasar kita akan timbul interaksi adanya pembeli dengan penjual. Tidak mungkin di situ ada pembeli dan penjual diam-diam saja, pasti akan ada saling tawar menawar harga. Di situ akan terjadi interaksi sosial. Nah, kalau kita misalkan interaksinya di rumah sakit, itu ada apa? Ya, di situ ada interaksinya dengan dari dokter dan pasien ya. Ada interaksi tanya jawab, misalkan Bapak sakit apa, keluhannya berapa hari, nanti di situ dokter akan menganalisis dan mencatat penyakit apa saja. Di situ juga ada interaksi. Kalau interaksi di sekolah bagaimana? Ya, interaksi di sekolah itu ada dari guru dan murid ya. Ataupun di sekolah juga bisa murid dengan murid dan guru. Di situ adalah interaksi sosialnya. Dan masih banyak lagi ya interaksi sosial yang di lingkungan kita. Nah, di sini ada keberagaman lingkungan. Jadi keberagaman lingkungan itu apa itu keberagaman? Keberagaman itu adalah berbeda jenis ya, berbeda warna, pokoknya berbeda. Segi macam berbeda itu keberagaman. Berbeda-beda. Nah, keberagaman di sini ada 3. Yang pertama, keberagaman yang timbul dari sendiri, dari keluarga, dari rumah. Di situ ada keberagaman, antaranya keberagaman peran. Yang pertama ada ayah ya. Ya, biasanya ada ayah, ada ibu biasanya ya. Ada kakak yang punya kakak dan ada adik. Dan misalkan kalau keluarga besar ada kakek, ada nenek, ada paman dan lain-lainnya. Di situ ada namanya keberagaman keluarga ya. Mungkin kita sering berinteraksi dengan saudara kita, dengan orang tua ya. Makanya kita harus saling menjaga persatuan. Misalkan kita yang punya adik ataupun yang punya kakak, itu kita harus saling membantu. Kalau adiknya mau main, kita ajak main, nggak apa-apa. Kalau adiknya belajar, kita bantu mengajarkannya, seperti itu ya. Jangan ada punya adik ini mah dijailin terus, jangan, kasihannya. Harus menyayangi adik kita. Dan kakak kita juga harus kita
hormati ya, kita tidak boleh berbicara yang kasar atau apa ya di keluarga. Kita harus saling menghargai dan menyayangi. Nah, selanjutnya keberagaman di lingkungan sekolah. Ya, walaupun kita kondisi saat ini untuk sekolah mungkin masih susah, adapun untuk sekolah kita masih mengadakan hanya belajar kelompok saja. Ya. Di lingkungan sekolah mungkin di sekolah umum itu banyak berbeda, ada yang beda agama mungkin ya. Tapi kalau beda suku itu sudah jelas, setiap lingkungan itu akan ada perbedaan suku. Misalkan dari suku Jawa Barat, suku Jawa, suku Minang, suku Padang, suku Medan dan lain-lainnya. Di situ pasti akan ada perbedaan. Dari segi bahasa juga Indonesia itu alhamdulillah memiliki kita hitung ratusan lebih untuk bahasa ya. Perbedaannya, kalau orang Inggris cuma satu doang bahasa Inggris, tapi di Indonesia itu berbeda-beda bahasanya, sangat banyak sekali. Maka dari itu, dari perbedaan kita harus bangga ya, kita sebagai orang Indonesia harus bangga karena Indonesia adalah negara yang paling banyak keberagamannya ya. Perbedaan suku dan agama sudah jelas ya. Kalau ya di sekolah umum itu mungkin ada yang berbeda agama, tapi alhamdulillah untuk di Alitkon kita masih ya agamanya Islam semuanya ya. Itu. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan suku dan agama. Misalkan misalkan daerah Jawa Tengah ya, itu kebanyakan bahasanya bahasa Jawa. Untuk Jawa Barat itu banyakannya bahasa Sunda. Itu banyak ya. Yang Sumatera bahasa yang bagaimana lagi banyak. Yang Medan bahasanya beda lagi. Dari perbedaan suku itu akan ada perbedaan sikap ya, tapi ini mungkin tidak terlalu mencolok ya. Misalkan sikap orang suku ini bagaimana, sikap orang ini sebagaimana, tapi tetap walaupun perbedaan sikap kita harus saling menghargai ya, saling mengerti juga. Dan juga keberagaman lingkungan masyarakat, ada keberagaman suku, agama ya. Jelas kalau kita hidup bermasyarakat kita akan hidup secara tetangga. Nah, dari situ kita harus menjaga kerukunan tetangga ya. Jangan masing-masing, kalau ada tetangga ya saling ngobrol, saling interaksi dan yang lainnya ya. Mungkin perbedaan suku, agama juga mungkin ada yang berbeda ya. Dan juga mungkin beda pekerjaan dan kesibukannya ya. Mungkin misalkan di daerah sini Tangerang banyak yang pekerjaannya salah satunya ya banyak yang menjadi karyawan, dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin di daerah mana lagi, daerah Jawa Barat, daerah daerah Bandung, Bogor banyak pertanian, banyak perkebunan ya, tergantung kondisi dan situasi daerahnya ya. Kalau daerah sekitar daerah dataran rendah, kan ada 3 dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran kelautan ya. Kalau dataran rendah itu mungkin banyak dari membuat industri pabrik kalau dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu banyak kepada perkebunan karena cocok ya dengan membuat teh mungkin. Dan di laut itu mungkin banyak nelayan. Jadi masing-masing memiliki karakteristik mata pencarian atau pekerjaannya. Itulah keberagaman lingkungan. Nah, terus bagaimana cara menghadapi sikap keberagaman tersebut? Nah, salah satunya ini adalah sikap yang paling baik, itu adalah namanya sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap saling memahami dan menghargai suatu perbedaan. Jadi misalkan ada perbedaan suku, perbedaan agama, kita harus saling menghargai. Tidak boleh mengejek, tidak boleh adanya rasis, tidak boleh. Harus saling menghargai. Nah, misal bagaimana kalau kita beda agama, boleh berteman nggak? Boleh, sangat-sangat boleh. Kalau kita beda agama, boleh sekali untuk membuat pertemanan saling akrab, boleh sekali, sangat boleh. Apalagi perbedaan suku, agama, semuanya boleh untuk berteman. Tapi kalau untuk agama itu tidak boleh mengikuti keyakinannya, untuk keyakinannya masing-masing. Namun untuk semuanya, pekerjaan apapun ya, itu harus kerjasama dan harus saling adanya toleransi. Dan yang perlu kita jauhi adalah sikap intoleransi, artinya sikap yang tidak menghargai ya. Ini menghina seorang, misalkan itu mah dari suku ini gini-gini, itu tidak boleh. Itu sangat tidak boleh karena akan menimbulkan perpecahan.
Manusia adalah makhluk sosial. Suatu saat kita akan butuh teman orang lain. Ya. Nah, selanjutnya dari sikap keberagaman tersebut kita membutuhkan suatu namanya kerjasama dan gotong royong. Ini perlu sekali kita adakan ya, karena dari perbedaan suku, agama, budaya itu harus adanya sikap kerjasama untuk membentuk suatu toleransi kerjasama ya. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Salah satu bentuk kerjasama yaitu gotong royong. Ya, misalkan banyak sekali untuk di daerah masyarakat gotong royong kebersihan, misalkan kerjasama kebersihan, kerjasama membangun suatu jembatan mungkin. Nah, banyak lagi kerjasama itu di masyarakat. Kita harus aktif ya, harus aktif membantu. Jangan misalkan diberatukan kepada kompleks sekian ataupun daerah sekian, desa sekian untuk kerjasama membersihkan, tapi kita di rumah saja. Itu hal sikap yang tidak baik. Kita harus ikut interaksi, ikut bersosialisasi, ikut kerjasama. Nanti kalau kita tidak ikut, kita akan dikucilkan. Kita harus ikut kerjasama selama kita tidak sibuk. Itu ya. Nah, manfaat kerjasama di sini pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Tentu saja jika banyak orang, pekerjaan akan lebih mudah karena dibantu dengan orang lain. Kalau pekerjaan itu kita membuat sendiri, nah kita akan merasa kesulitan. Dan pekerjaan juga cepat selesai dengan kita adanya kerjasama atau gotong royong dan membangun sikap persatuan. Ya. Sikap persatuan barang-barang kita misalkan membersihkan lahan, membersihkan tempat sekitar ataupun membuat suatu jembatan mungkin ya. Itu sikap kerjasama dan gotong royong ya. Jadi mungkin itu saya dari Mister. Kalian nanti bisa tulis ya, ditulis, disimak dan ditulis yang sudah Mister ajarkan di sini ya. Jangan lupa harus semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya, terima kasih. Dari ini saja Mister sampaikan. Apabila ada kekurangan, Mister mohon maaf ya. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.